menjelaskan mengenai filsafat kontemporer, yaitu untuk mata kuliah filsafat politik. Bagi teman-teman, selamat menyaksikan video yang telah kami buat. Terima kasih. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat dan juga politik. Istilah dari filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philo dan juga sophia, di mana philo ini artinya adalah cinta, sedangkan sophia ini artinya adalah hikmah atau kebijaksanaan. Jadi secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan, sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Politik juga sering dikaitkan dengan hal-hal penyelenggaraan pemerintah dan juga negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat politik dan filsafat politik kontemporer. Yang pertama, pengertian filsafat politik adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. Filsafat politik berarti pemikiran-pemikiran yang berkaitan tentang politik. Bidang politik merupakan tempat menerapkan ide filsafat. Selanjutnya, filsafat politik kontemporer adalah filsafat yang diawali pada awal abad ke-20, ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya, mulai dari analisis bahasa serta kebudayaan, yaitu antara lain postmodernisme, kritik sosial, metodologi yaitu fenomenologi, hermeneutika dan strukturalisme, filsafat hidup, eksistensialisme, filsafat ilmu, sampai filsafat tentang perempuan yaitu feminisme. Baik, terima kasih. Saya akhiri, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Lanjutkan materi di teman saya, yaitu pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti artinya adalah tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Selanjutnya, menurut C.S. Peirce tahun 1839 sampai 1914. Peirce, seseorang matematikus, fisikawan, filosof, pendiri aliran pragmatisme, dilahirkan di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1839. Peirce mendalami filsafat dan logika hingga masa ia bekerja pada instansi survei, penata, dan geodesi. Sebagai filosof yang sistematik, tulisan-tulisan Peirce mencakup hampir segala aspek filsafat. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu sumbangannya yang terbesar adalah dalam bidang logika. Tetapi ia juga secara luas menulis tentang epistemologi, metode ilmiah, matematika, dan sedikit tentang etika, agama, sejarah, dan fenomenologi. Kemudian selanjutnya yaitu William James. William James adalah tokoh yang paling bertanggung jawab yang membuat pragmatis menjadi terkenal di seluruh dunia. William James mengatakan bahwa secara ringkas, pragmatis adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui dalam tafsir filsafat umum. Saya akan menjelaskan kata dasar eksistensi, yaitu adalah yang berasal dari bahasa Latin atau ex yang berasal keluar dari sinteri yang berarti berdiri. Jadi eksistensinya adalah berdiri dengan keluar dari dirinya sendiri. Artinya jangan keluar dan artinya sendiri. Manusia sadar tentang dirinya sendiri. Ia berdiri sebagai aku atau pribadi. Pikiran semacam ini dalam bahasa Jerman disebut dengan Dasein, dan artinya di sana Sein artinya berada. Dan kedua, di sini ada Søren Apien Kierkegaard. Di sini Kierkegaard adalah seorang filsuf pada abad ke-19. Dia lahir pada tanggal 5 Mei 1913 di Keflogen di Marx dan meninggal dunia tanggal 11 November 1855 saat berumur 42 tahun. Saat ini Søren dianggap sebagai bapak filsuf eksistensialisme. Ajaran peralihan eksistensi adalah dia sangat bertentangan dengan Heinrich, ayah dari Søren
ketegeran bernama Michel Ferdinand atau Kietsgen adalah seorang yang sangat taat terhadap agama. Sekian pemateri dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang telah dibacakan teman saya tadi. Langsung saja ke materi. Ajarannya beraliran eksistensialisme dan dia sangat bertentangan dengan Hegelian. Ayah dari Søren Kierkegaard bernama Michael Pedersen Kierkegaard adalah seorang yang sangat kuat terhadap agama. Kedua, Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre lahir di Prancis, Paris, 21 Juni 1905, meninggal di Paris, Prancis, tanggal 15 April 1980 pada umur 74 tahun. Adalah seorang filsuf kontemporer dan penulis Prancis. Ia dianggap mengembangkan aliran eksistensialisme serta menyatakan eksistensi lebih dahulu dibandingkan eksensi. Artinya manusia akan memiliki eksensi jika ia telah eksis terlebih dahulu, dan eksensinya itu akan muncul ketika manusia mati. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya ia tidak lebih adalah hasil kalkulasi dari komitmen-komitmennya pada masa lalu. Oleh karena itu, menurut Sartre, selanjutnya satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Hanya itu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu mengenai fenomenologi. Fenomenologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu painemono dan logos. Painemono itu sendiri itu berarti nampak atau terlihat, sedangkan logos itu adalah kata atau ucapan. Jadi secara umum bahwa fenomenologi itu adalah sebuah kajian atau penelitian terhadap sesuatu hal yang nampak atau terlihat secara sadar. Di sini saya Cecilia Asmarani akan menjabarkan mengenai filsuf, yaitu Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai dengan 1939, yang menjabarkan mengenai konsep fenomenologi itu berpusat pada persoalan tentang kebenaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu postmodernisme. Istilah postmodernisme pertama kali dilontarkan oleh Arnold Toynbee pada tahun 1939 lewat bukunya yang berjudul Study of History. Toynbee yakin secara etimologis postmodern terdiri dari dua kata, yaitu post dan modern. Kata post yang berarti later or after, dan modern yang berarti terbaru. Selain itu, menurut kubu postmodernisme, post berarti melampaui kematian modernis. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya. Menurut Jean-Francis Luther, lahir pada tahun 1924 di Versailles, di sebuah kota kecil di Paris, bagian selatan. Setelah berakhir Perang Dunia Kedua, ia belajar filsafat di Sorbonne dan mendapat gelar Agrégation de Philosophie tahun 1950. Dari tahun 1950 sampai 1960, ia dikenal sebagai pemikir postmodernisme Marxis terkemuka. Selanjutnya, Derrida, yang mempunyai nama Jacques Derrida ini adalah seorang keturunan Yahudi. Ia lahir di Elviar, salah satu wilayah Aljazair yang agak terpencil, pada 15 Juli 1930. Setelah meraih gelar kesarjanaannya yang pertama, Derrida resmi mengajar di Hussery Archive. Pada 1960, dia diminta untuk mengajar filsafat di Universitas Sorbonne. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.